Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Glory akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu pendeteksi mata. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada M. Adi Akbar, yang kedua ada saya sendiri, Guillermo Saputra, ada Hafiz Ferzano, ada Wadian, dan yang terakhir ada Resliki Ferdika Sagata. Next. Alasan kami memilih proyek pendeteksi mata. Yang pertama ada efisiensi dan akurasi deteksi. Fokus pada deteksi mata dalam region of interest atau ROI, wajah meningkatkan efisiensi dan akurasi. Manfaatnya, dapat digunakan dalam sistem pemantauan pengemudi untuk mendeteksi kelelahan atau aplikasi medis untuk memantau gangguan mata. Lalu ada pemrosesan real time. Menghitung FPS, memastikan sistem berjalan cepat untuk aplikasi langsung. Manfaatnya, berguna dalam pengawasan keamanan, transportasi, atau teknologi. Pendidikan untuk mendeteksi perhatian seseorang. Ketiga ada visualisasi yang jelas. Kotak gradasi jalan dan label membantu membedakan wajah dan mata. Manfaatnya, mempermudah pengawasan di fasilitas umum atau memberikan kontrol berbasis mata dalam game dan VR. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Hafiz. Fleksibilitas dan potensi pengembangan. Yang ke-1, parameter yang dapat disesuaikan dan struktur modular memudahkan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, manfaat dapat dikembangkan untuk pelacak pandangan, kendali tanpa sentuhan bagi disabilitas atau autentikasi biometrik. Yang kedua, relevansi luas, yaitu menggunakan teknologi computer vision yang relawan dengan kebutuhan modern. Yang kedua, manfaat membantu meningkatkan keselamatan, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna di berbagai bidang. Next, rencana pengembangan ke depan. Peningkatan akurasi deteksi, yaitu menggunakan model deep learning, menginteraksikan model seperti hard cascade dengan convolution neural network, yaitu CNN, untuk deteksi wajah dan mata yang lebih akurat. Misalnya dengan menggunakan framework seperti TensorFlow atau PyTorch. Penyesuaian parameter otomatis, menambahkan mekanisme adaptif untuk menyesuaikan parameter detektif seperti scale factor dan min board secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan. Yang kedua, pelacakan mata dan gaze tracking, yaitu fitur tambahan implementasi pelacakan gerakan mata eye tracking untuk mendeteksi arah pandangan. Digunakan untuk aplikasi seperti kontrol perangkat berbasis mata, misalnya menggerakkan kursor komputer dengan pandangan. Penerapan teknologi gaze estimation, analisis lebih mendalam untuk mendeteksi fokus, perhatian, atau konsentrasi pengguna. Oke, jadi selanjutnya adalah rencana pengembangan untuk kedepannya. Pengembangan aplikasi yang spesifik, yang pertama ada pemantauan kelelahan pengemudi, yaitu menambahkan fitur deteksi mata tertutup atau drowsiness detection untuk mencegah kecelakaan. Lalu yang kedua ada medis dan penelitian, yaitu memanfaatkan teknologi ini untuk analisis pola gerakan mata dalam diagnosis kondisi neurologis. Lalu yang ketiga ada keamanan dan autentikasi, yaitu pengembangan sistem pengenalan iris untuk keamanan berbasis biometrik. Lalu ada optimisasi kinerja. Yang pertama pemrosesan lebih cepat. Menggunakan GPU atau perangkat keras akselerasi seperti NVIDIA Jetson Nano untuk pemrosesan real time dengan frame rate tinggi. Lalu yang kedua, kompresi dan ringan. Mengoptimalkan model agar lebih ringan dan bisa digunakan pada perangkat dengan spesifikasi rendah, seperti Raspberry Pi atau ponsel. Next. Lalu, integrasi dengan teknologi lain. Yang pertama ada sistem LOT, menghubungkan pendeteksi mata dengan perangkat LOT, seperti sistem rumah pintar atau alat pemantauan kesehatan. Yang kedua ada augmented reality atau AR. Augmented reality atau AR ini mengintegrasikan deteksi mata ke dalam aplikasi AR untuk pengalaman yang interaktif. Misalnya, pelacakan pandangan dalam headset AR atau VR. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Baik, saya akan menjelaskan pada program yang akan kami buat. Pertama-tama, eh, di bagian dataset dahulu, kami menggunakan dataset yaitu bagian muka dengan download di bagian di website namanya Kaggle. Kaggle ini adalah tempat di mana dataset yang kami kumpulkan dan kami dapatkan secara eh, real time dan juga ini menggunakan muka-muka asli dari beberapa manusia. Dan juga Kaggle ini sebagai selain dataset, itu juga sebagai acuan kami sebagai contoh untuk mendapatkan AI seperti ini yang bisa melihat mendeteksi bagian mata. Dan ini adalah salah satu program yang telah kami buat menggunakan dataset yang tadi yang sudah kami pilih dan pilih.
Pada bagian program yang telah kami buat ini bisa mendeteksi bagian mata dengan gambar. Contohnya seperti ini. Jika ini di running, akan mendeteksi bagian mata seperti ini. Oke, ini dia. Bagian mata sebelah sini, dia terdeteksi hijau-hijau seperti ini. Nah, gimana cara agar program ini bisa mendeteksi bagian mata ataupun bagian lain-lainnya? Itu pertama-tama adalah dengan menggunakan cropper. Cropper ini adalah berfungsi sebagai alat untuk memilah dan memilih dataset yang ingin dimasukkan. Seperti contoh, ada cropper yang sudah saya buat dengan Python. Ini cropper ini berfungsi untuk mengcrop bagian alis. Sebagai contoh berikut. Saya akan running program yang telah saya buat. Seperti ini. Nanti program ini akan muncul di bagian data yang ditujukan seperti berikut. Nah, di bagian ini input foldernya sudah diambil dari Kaggle tadi, di download dan dimasukkan ke dalam folder. Lalu outputnya ini adalah hasil yang keluar di terminal berikut. Ini adalah hasil cropper yang saya gunakan untuk memilah dan memilih gambar dataset, misal mata, alis, rambut, jidat, ataupun dagu, seperti bagian muka selain dari mata. Oke, berikut hasil dari cropper yang telah saya buat, seperti ini. Pada bagian-bagian ini, dataset ini penting tentunya kita memiliki banyak dataset, sebanyak mungkin dan seakurat mungkin. Karena mendeteksi mata memerlukan banyak sekali dataset tentunya, karena warna dari mata seorang beda-beda, rambut seorang beda-beda, jidat, alis maupun mulut berbeda-beda, dan begitu pun hidung. Makanya diperlukan banyak dataset di sini untuk bisa mendeteksi mata secara akurat. Dan bagian program yang menggunakan kamera nanti akan dijelaskan oleh Galuh Mahesa. Dipersilakan untuk Galuh Mahesa mendemokan program menggunakan kamera. Berikut adalah hasil codingannya untuk mendeteksi mata dengan kamera yang sudah kami buat tentunya. Kita akan mencoba merunningnya. Terlihat di sini bagian mata itu terdeteksi. Lalu ada informasi di samping. Eyes-nya 2 itu berarti matanya. Lalu face-nya yang kotak berwarna biru ini muka kita. Di sini menunjukkan bahwa program yang kita buat berjalan dengan baik untuk mendeteksi mata di bagian area wajah. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Wadian. Baiklah, saya akan membacakan kekurangan dari proyek akhir. Ketergantungan pada Haircast cenderung kurang akurat dibanding model-model seperti YOLO atau Medify, terutama dalam kondisi pencahayaan buruk atau sudut wajah yang tidak frontal. Tidak ada pelacakan mata atau eye tracking. Sistem hanya mendeteksi mata tanpa fitur pelacakan gerakan mata atau arah pandangan yang membatasi fungsionalitas untuk aplikasi yang lebih canggih seperti gaze tracking. Sensitivitas terhadap kondisi lingkungan. Deteksi dapat terganggu oleh kondisi pencahayaan rendah, bayangan, atau jika pengguna memakai kacamata hitam. Next. Belum optimal untuk perangkat low-end. Meskipun bekerja relatif performa pada perangkat dengan spesifikasi rendah, belum dijamin karena Haircast memerlukan pemrosesan intensif pada resolusi tinggi. Kurangnya dokumentasi dan antarmuka pengguna. Tidak tersedia antarmuka pengguna untuk mempermudah pengaturan parameter atau pemantauan hasil secara visual, yang dapat menyulitkan pengguna non-teknis. Next. Jadi kesimpulannya, proyek pendeteksi mata ini merupakan langkah awal yang baik dalam penerapan teknologi computer vision untuk berbagai aplikasi seperti keamanan, kesehatan, dan hiburan. Meskipun telah menunjukkan keamanan deteksi wajah dan mata secara relatif, proyek ini memiliki keterbatasan dalam akurasi model, ketergantungan pada kondisi lingkungan, dan kekurangan fitur lanjutan seperti pelacakan mata dan antarmuka pengguna. Dengan pengembangan lebih lanjut seperti integrasi model modern, optimasi kinerja, dan peningkatan fungsionalitas, proyek ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi teknologi yang lebih canggih dan bermanfaat. Baiklah, penutupnya akan dibacakan dengan Galuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, Glory, untuk mendeteksi mata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.